Ibrahim alaihissalam. Berita-berita masa lalu menyebutkan Ibrahim akan dimuliakan menjadi bapak bangsa-bangsa. Ibrahim itu bukan nama lahir ya, nama terkemudian. Sebagaimana tokoh-tokoh masa lalu banyak yang bukan nama lahir. Israel itu bukan nama lahir. Nah, istilah Ibrahim itu berarti menyeberang. Menyeberang itu konotasinya apa? Menyeberang sungai. Kalau kita menyebut orang Sumatera itu apa? Orang seberang. Seberang laut lah. Kalau seberang sungai ya nggak disebut orang seberang. Seberang laut mengarah ke Nusantara. Yang memperkuat Ibrahim orang Nusantara itu apalagi? Ketika Nabi Ibrahim menyuruh anak-anak dari Siti Hajar dan Siti Keturah untuk pindah ke negeri timur, itu konotasinya apa? Negeri leluhur atau negeri bukan leluhur, ya negeri leluhur konotasinya. Ente ada di Amerika, terus nyuruh anak-anak udah pulang aja sana, di sini nggak aman, baliklah ke sana ke Indonesia gitu. Itu lebih masuk akal ketimbang coba lu pulang ke Taiwan sana, pulang ke Australia sana. Nggak nyambung kan. Yang lebih nyambung itu pulang ke tanah leluhur. Apalagi kalau dari segi silsilah raja-raja itu disebut Sang Hyang Brahma. Sang Hyang Brahma peri kehidupannya ya sesuai dengan fakta yang ada pada sejarah Ibrahim. Jadi kalau di sini Ibrahim adalah asli penduduk Nusantara, itu lebih mendekati kebenaran. Peneliti dari Filipina pun yang mendasarkan penelitiannya pada Bible juga bilang kota Ur itu, kotanya Ibrahim itu ada di Asia Tenggara. Lupa ingat di mana persisnya ya, tapi dia bilang begitu. Oke, Ibrahim itu dari Nusantara. Lantas Siti Hajar. Siti Hajar ini putri Raja Mesir. Dia terkagum-kagum dengan pasangan Ibrahim Sarah ini. Hebat banget ini, dia hanya mengandalkan Tuhan. Itu ancaman dari Raja Mesir yang akan merampas istrinya mentah. Gempa bumi di mana-mana itu campur tangan Tuhan itu. Ini orang yang diberkati nih, pasangan suami istri. Maka dia rela untuk menjadi pembantu rumah tangga Ibrahim dan Sarah. Yang akhirnya melahirkan Ismail alaihissalam. Jadi dari segi ini Ismail orang Nusantara secara ras ya. Kalau Siti Keturah ya konon putri raja juga. Dan dia emang peneliti sepakat itu dari Nusantara. Dia bernama Keturah, itu juga bukan nama asli itu. Itu artinya apa? Kemenyan. Kemenyan itu kan secara tradisi masa lalu itu ya berasal dari Indonesia. Bermilenium lalu kemenyan itu digunakan untuk upacara dan lain sebagainya berasal dari Nusantara. Bahkan Luban itu artinya kemenyan ya. Libanon itu kan berasal dari kata Luban, kemenyan.
Lantas Siti Sarah. Siti Sarah ini gue banget belum meneliti banget ya. Apakah dia orang Timur Tengah? Ataukah orang kita? Tapi orang kita itu lebih demen dengan orang Timur Tengah ya. Orang Kaukasoid gitu ya. Yang kulitnya putih gitu. Demen banget kita ya, laki-laki kita ya. Ya ada kemungkinan ke situ. Walaupun juga belum pasti juga. Tapi yang jelas indikasi bahwa Siti Sarah itu dari Kaukasoid ya. Cucu beliau yang bernama Esau, saudara kembar Nabi Yakub, itu kan menurunkan bangsa Eropa itu, kulit putih, Edom. Tapi saudara kembarnya Nabi Yakub itu menurunkan Bani Israel. Dan Bani Israel ini menurut Bible ya, dari ucapan Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman itu kulitnya tan, sawo mateng ya, kuning ke coklat-coklatan. Bani Israel begitu. Dan mereka memelihara ras, katakanlah ras Melayu ya. Dalam rangka apa? Ya kalau mereka pakai patrilineal kan menyalahi kitoh. ADART-nya itu sebenarnya matrilineal. Identitas keisraelan, keyahudian itu berdasarkan matrilineal. Maka mereka untuk memelihara nasab berusaha untuk menikah sesama Israel. Walaupun pada kasus-kasus tertentu ya ada juga yang menikah dengan wanita di luar Bani Israel. Tapi secara ideologis menikah ke dalam sesama Bani Israel. Sehingga warna coklat itu mencolok di negeri Timur Tengah. Ibaratnya di sini Habib ya, Syarifah. Itu kan fisiknya berbeda ya dengan penduduk lokal ya. Ya kayak gitu. Kalau di sono orang coklat ini berbeda dengan orang sekelilingnya yang either putih atau hitam, berkulit hitam ya. Coklat itu emang secara tradisi Raja Mesir itu juga mengklaim berasal dari Nusantara ya. Dari patung-patung masa lalu juga cirinya ciri orang Nusantara. Jadi secara total itu persentase keluarga Ibrahim lebih ke pada ras Nusantara. Apakah ini untuk bangga-bangga? Jangan bangga. Kita ini neliti untuk nyari fakta aja. Dengan fakta itu supaya dijadikan acuan. Karena repotnya ya kalau sejarah diklaim tapi ternyata abal-abal, itu sumber konflik di situ. Sebutlah konflik Israel-Palestina karena sejarahnya abal-abal. Mereka yang patrilineal di kalangan Bani Israel itu kalau menikah dengan wanita luar nggak bisa mengklaim keturunannya sebagai bagian dari Bani Israel, sebagai Yahudi. Nggak, itu terputus itu. Yahudi itu identitasnya dari wanita. Wanita Yahudi menikah dengan dunia luar ya, laki-laki dari luar Yahudi ya, itu nggak akan menghilangkan identitas keyahudian. Menikah dengan orang Arab, dengan lelaki bule, lelaki India, lelaki Cina, itu tidak menghapus identitas
Yahudi. Nah, yang Yahudi abal-abal, ya Jesus Christ pernah menyebut ya, maaf, sinagog setan atau Yahudi palsu. Itu karena mereka udah tidak syah menyandang identitas Yahudi. Karena apa? Ya patrilineal lah. Patrilineal yang tidak mensyaratkan, yang tidak memenuhi syarat, yaitu istrinya dari luar Yahudi, sehingga anak-anaknya ke bawah itu tidak berhak menyandang status Yahudi, kan begitu. Sehingga Yahudi yang demikian Yahudi palsu. Mereka lebih patut disebut Semit. Ya, kalau dari patrilineal ya Semit lah. Dan wajar kalau ada pencideraan terhadap simbol-simbol Yahudi, maka yang terlontar oleh mereka antisemit. Betul 100% itu. Kalau mereka emang mayoritas adalah Semit, ya emang Semit. Kalau Yahudi itu yang ibunya dari Yahudi secara matrilineal, betul. Itu mereka benar Yahudi kalau ibunya secara material itu Yahudi, anaknya juga ikut Yahudi. Sehingga kembali lagi, sejarah itu harus diacu secara adil. Yang bikin konflik itu sejarah diklaim, tapi mencong. Eretz Israel ya, itu harusnya Eretz Ibrahim ya. Dari sungai Nil ke sungai Efrat itu Eretz Ibrahim. Secara biblical ya, itu Eretz Ibrahim. Kenapa jadi konflik? Karena pertama diklaim sebagai Eretz Israel. Kedua, Israelnya ini Israel yang sudah tidak syah secara identitas keisraelan. Yang sudah putus nasab Yahudinya, tapi masih menganggap diri Yahudi. Sehingga hasilnya apa? Rumah-rumah penduduk Palestina dilabrak, penduduknya diusir. Itu kan karena sejarah yang mencong. Ya. Termasuk juga konflik antara Sunni Syiah gitu ya. Itu sejarah yang mencong yang dijadikan klaim. Ya, paham keagamaan yang mencong. Maka Jesus Christ bilang kebenaran akan membebaskanmu. Nah, kalau kita belum bebas dari konflik ya karena kita belum mengacu pada kebenaran apa adanya. Kebenaran apa adanya itu lebih sering didapat di luar panggung utama. Panggung utama itu isinya hoax. Sejarah hoax ada di panggung utama, di sekolah. Tapi kalau mau mencari fakta, carilah di luar sekolah. Itu lebih menjamin ya. Termasuk juga kepada orang-orang agnostik itu sejarah yang dipinggirkan kan. Mereka tetap melihara sejarah, tapi tidak di panggung utama. Gnostik itu kalau di kita juga disebut kearifan lokal ya, itu digusur gitu. Apa kearifan lokal yang penting? Ya antara lain orang Sunda dipanggil-panggil orang Sunda memaafkan. Itu poin penting di akhir zaman. Dan benar nggak kalau kita lihat faktanya? Orang Yahudi bilang nggak ada yang baru di kolong langit. Artinya zaman dulu begitu. Zaman sekarang juga ada yang begitu. Kalau ente ke negeri-negeri luar, apapun itu, dari Korea, Jepang, ke Timur Tengah, Eropa, Amerika,
Itu namanya senyum ke stranger, ke orang yang tidak dikenal, itu bahaya punya tuh. Aneh-aneh dah ini reaksinya, karena nggak umum itu, nggak boleh itu senyum sembarangan. Tapi di Indonesia senyum itu hal-hal yang biasa-biasa aja, mau senyum ke teman, mau senyum ke orang yang nggak kita kenal, biasa lah. Nah itu, Anda akan menjadi favorit bagi penduduk-penduduk setempat di luar negeri karena Anda punya kultur yang bagus punya. Dan kultur itu sejalan dengan ajaran Islam ya. Ajaran Islam berasal dari Timur Tengah, tapi justru di Timur Tengah kulturnya tidak sesuai dengan Islam yang katakanlah diantaranya tersenyum ke orang asing. Senyum itu harus dianggap normal, tapi di negara-negara luar nggak normal itu. Makanya orang luar itu seneng ke orang Indonesia karena ya ramah, senyum gitu kan. Suka menolong, sabar, segala macam gitu. Jadi artinya orang Indonesia itu sejak dari zaman dahulu sampai sekarang emang dibutuhkan gitu. Sekali lagi bukan dalam konteks menepuk dada merasa hebat ya. Sekedar kita harus mengungkap apa adanya kebenaran. Dan jangan sampai hal-hal yang berupa kebenaran ini menjadi kita sombong, merasa lebih hebat. Yang hebat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulia itu manusia kayak apa? Ya manusia yang kelakuannya benar ya. Mau dari ras apa kayak, dari etnis apa kayak, kalau kelakuannya sontoloyo ya jadi nggak mulia kan begitu. Semua manusia sama, cuman kalau ada kebenaran ya ungkapkan aja dalam rangka maslahat lah, bukan dalam rangka merasa hebat. Nggak ada itu. Try this at home.